Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi lengkap semester ganjil semester ketiga dari mata kuliah komputasi numerik dengan dosen pembina Bapak Supriyanto MKom. Kelas Informatika D. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ihwan Abdillah dari kelas Informatika D semester 3 dengan NIM 2021 4075. Nah, materi pertama kita adalah materi tentang oktav. Pengenalan tentang oktav. Oktav merupakan sistem perangkat lunak interaktif yang bersifat terbuka atau open source, di mana biasa digunakan untuk komputasi numerik dan grafik. Oktav ini biasanya digunakan untuk komputasi numerik untuk mata kuliah ini dan juga untuk grafik. Perangkat lunak ini khusus digunakan untuk perhitungan matriks, antara lain menyelesaikan persamaan simultan, perhitungan vektor, eigen, dan nilai eigen, dan lain-lain. Pada banyak permasalahan di dunia nyata, khususnya bidang keteknikan. Nah, biasanya di bidang keteknikan ini sering menggunakan oktav. Sebagai tambahan, oktav dapat menampilkan data dengan berbagai cara dan bervariasi. Oktav juga memiliki bahasa pemrograman sendiri, yang mana mengizinkan sistem untuk diperluas. Oktav awalnya didesain atau dibuat sebagai perangkat lunak pendamping untuk buku perkuliahan mahasiswa S1 dengan judul Canonical Reaction Design. Nah, perangkat lunak ini masih terus dikembangkan dengan di bawah koordinasi Dr. J.W. Eason yang diterbitkan di bawah GNU General Public Liaisons. Kelebihan oktav sendiri yaitu sintak yang digunakan memiliki kesamaan dengan MATLAB, yang mana MATLAB banyak digunakan di dunia industri ataupun akademik. Nah, seperti itu secara singkatnya pengenalan oktav. Kita lanjut masuk ke materi array, tentang pengertian dan contoh program array. Pengertian dari array ini adalah sekumpulan variabel yang memiliki tipe data yang sama dan dinyatakan dengan nama yang sama. Array merupakan konsep yang penting dalam pemrograman, karena array memungkinkan untuk menyimpan data maupun referensi objek dalam jumlah banyak dan terindeks. Array digunakan indeks integer untuk menentukan urutan elemen-elemennya, di mana elemen pertamanya dimulai dari indeks 0. Jadi, jika kita menggunakan array, maka kita akan menggunakan nilai 0 sebagai nilai pertama. Dan kedua memiliki indeks 1, lalu seterusnya seperti itu. Seperti contoh, angka untuk menyimpan sederetan bilangan, buku yang menyimpan sekumpulan data buku, mahasiswa yang menyimpan beberapa data mahasiswa, seperti itu. Nah, sebagai contoh, jika A merupakan sebuah array dengan tipe integer, maka notasi dari array A adalah A buka tutup kurung N, dengan N merupakan angka indeks dari array tersebut. Misal A buka kurung 0 sama dengan 100, seperti itu. Nah, contoh program array. Nah, dalam program array ini buatlah flowchart dan program array satu dimensi dengan menggunakan inputan user min 6. Contoh, nilai 0 sama dengan 12, nilai 1 sama dengan 36, dan seterusnya. Jadi contoh codingannya seperti ini bisa dilakukan nanti. Lanjut ke vektor. Nah, pengertian dari vektor sendiri adalah sebuah matriks yang terdiri dari satu baris atau satu kolom. Kita nantinya akan melihat hal yang membedakan antara vektor baris dan vektor kolom. Ada banyak yang membuat vektor, biasanya cara termudah membuatnya adalah dengan mengetikkan vektor yang diapit dengan tanda buka tutup kurung seperti contoh tersebut. Dalam membuat vektor, kita juga dapat menggunakan tanda titik 2. Contohnya jika kita mengetik 2.26 di prompt pada oktav. Nah, jika menggunakan oktav, jika ingin membuat vektor di oktav, kita bisa melakukan hal seperti itu. Nah, operasi berbasis vektor. Di dalam oktav, secara umum operasi-operasi matematika terhadap objek, matriks, dan vektor
dapat dilakukan dengan sangat mudah tanpa harus menggunakan suatu perulangan, sebagaimana dapat diilustrasikan seperti di layar ini. Nah, mungkin bisa dicontoh ilustrasinya seperti itu. Lanjut ke pengertian dan operasi pada matriks. Nah, pengertian matriks seperti yang sudah disinggung sebelumnya. Vektor merupakan matriks dengan satu kolom saja dan satu baris saja. Artinya dalam membuat matriks, cara yang digunakan itu seperti membuat vektor, tapi masing-masing baris dan kolom boleh jadi lebih dari satu. Ingat, jika kita tidak ingin menampilkan langsung hasil dan perintah yang kita ketikkan, cukup ketik tanda titik koma di akhir perintah yang kita ketik. Nah, dalam artian sebenarnya cara pembuatan matriks dan vektor itu tidak jauh beda, hanya saja matriks ini boleh lebih dari satu kolom dan juga satu baris. Nah, operasi pada matriks. Pada dasarnya, operasi pada matriks sama halnya operasi pada vektor. Operasi pada matriks juga memuat penjumlahan, pengurangan, perkalian entry, dan operasi lain yang ada pada vektor. Selain itu, kita juga dapat melakukan operasi perkalian matriks. Ingat bahwa jika kita ingin mengalihkan dua buah matriks, anggap matriks A dan B, maka kita harus pastikan bahwa banyaknya kolom matriks. Jadi kita harus memperhatikan banyaknya kolom matriks. Sebentar. Seperti itu. Nah, lanjut. Berikut hasil perbandingan antara matriks versi oktav dan matriks tulisan tangan. Jadi, matriks versi oktav adalah matriks versi oktav bisa dicontohkan seperti yang digambar, dan matriks versi tulis tangan juga bisa dilihat dari layar monitor. Kita lanjut ke pengertian dan kode-kode menggambar grafik di oktav. Nah, kali ini kita masuk materi menggambar grafik. Nah, pengertian grafik adalah sebagai suatu kombinasi antara angka, huruf, simbol, gambar, lambang, perkataan, lukisan yang disajikan satu media untuk memberikan konsep maupun ide dari pengirim kepada sasarannya dalam proses menyampaikan maklumat. Ada juga pengertian grafik yang lainnya, yaitu merupakan suatu rangka untuk membentuk objek visualisasi tabel. Tabel yang terdiri dari angka-angka dapat disajikan atau dapat ditampilkan ke dalam bentuk gambar. Bisa dalam berbentuk garis, lingkaran, batang, dan lain-lain. Dan definisi yang ketiga yaitu gambaran yang dari pasang surutnya suatu keadaan atau data yang ada dengan garis ataupun gambar. Bisa kita simpulkan bahwasannya grafik ini adalah kombinasi antara angka, huruf, simbol, gambar, dan yang lainnya itu untuk mencakup untuk bisa membuat pembacanya itu memahami gitu. Masuk ke kode-kode menggambar grafik di oktav. Nah, untuk kode-kode menggambar grafik di oktav, kita bisa contohkan seperti yang ada di layar ini. Kita bisa contohkan seperti di layar ini untuk menulis kode-kode menggambar grafik pada oktav. Seperti contoh, menggambar grafik sinus, seperti itu rumusnya. Menggambar grafik sinus garis datar, seperti itu contohnya, dan yang lainnya. Kita lanjut ke operasi dan fungsi pada matriks. Nah, ini adalah sebuah operasi dan fungsi untuk penggunaan matriks. Kita contohkan seperti sys. Fungsi ini digunakan untuk menghitung ukuran. Tranche, det. Fungsi ini digunakan untuk menghitung determinan. Kalau fungsi tranche, fungsi yang digunakan untuk menghitung jumlah tranche dan yang lainnya. Fungsi ini berikut ini yang ditampilkan di layar ini merupakan fungsi-fungsi dari matriks untuk penggunaan matriks. Lanjut, pengertian dan cara membuat serta mengedit script dan function di oktav. Nah, pengertian dan cara membuat serta mengedit script. Script di oktav merupakan suatu teks normal yang dapat kita buat dengan editor sederhana seperti Notepad, Gedit, V, maupun editor yang disediakan oleh oktav sendiri agar dapat digunakan. Kita harus menyimpan file yang kita buat dengan editor tersebut dengan menggunakan ekstensi
file. Nah, untuk membuat dan mengedit function, untuk membuat dan mengedit script dan function itu bisa dilihat bahwasanya ada rumus-rumus tertentu di sana. Seperti contoh kayak clear all untuk menghapus semua variabel dan yang lainnya. Mungkin bisa dibaca sendiri nanti. Kita lanjut. Pengertian dan macam-macam pernyataan kontrol di Octave. Pengertian pernyataan kontrol. Seperti bahasa pemrograman pada umumnya, Octave juga menyediakan pernyataan-pernyataan yang dapat digunakan untuk menyatakan kondisi, perulangan maupun suatu case. Jadi, pernyataan kontrol sendiri ini merupakan elemen dalam kode sumber yang mengontrol aliran pelaksanaan program. Struktur pengambilan keputusan mengharuskan program menentukan satu kondisi atau lebih yang harus dievaluasi atau diuji oleh program. Nah, macam-macam pernyataan kontrol itu seperti contoh pernyataan perulangan dengan for. Jadi kita bisa menggunakan for untuk perulangan. Seperti contoh pernyataan seleksi dengan if. Jadi kita bisa menggunakan if untuk menyeleksi, untuk menyatakan menyeleksi. Pernyataan seleksi dengan while, pernyataan seleksi dengan switch. Kita bisa menggunakan seleksi dengan if, dengan while, dengan switch, tergantung kegunaannya masing-masing sendiri. Lanjut untuk penyelesaian sistem persamaan linear. Nah, ini di dalam penyelesaian sistem persamaan linear ada metode substitusi yang merupakan metode pengganti. Seperti bisa dilihat dari contoh berikut. Metode eliminasi yang juga merupakan penyelesaian persamaan linear dengan cara menghilangkan. Kalau substitusi itu mengganti, kalau eliminasi itu menghilangkan. Dan yang terakhir itu penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel. Seperti contoh dengan 3 variabel ini menggabungkan antara metode substitusi dan juga metode eliminasi, seperti itu. Kita lanjut ke operasi baris elementer. Nah, karena ini merupakan terakhir, kita masuk ke operasi baris elementer. Nah, dari operasi baris elementer sendiri itu ada strategi untuk ada penyajian SPL dalam matriks. Contoh ini contoh dari SPL-nya dan di sampingnya itu contoh dari bentuk matriks. Nah, strategi menyelesaikan SPL ini dengan cara mengganti sistem persamaan linear. Yang dimaksud SPL itu sistem persamaan linear lama yang menjadi sistem persamaan linear baru yang mempunyai penyelesaian sama ekuivalen seperti dalam bentuk yang lebih sederhana. Matriks itu adalah bentuk yang lebih sederhana gitu. Contoh mengganti sistem lama menjadi baru mempunyai penyelesaian sama ekuivalen tetapi dalam bentuk yang lebih sederhana. Ini contoh bentuk SPL. 3 operasi yang mempertahankan penyelesaian SPL. Nah, ini berikut ini operasi-operasi yang mempertahankan penyelesaian SPL. Contoh mengalihkan suatu persamaan dengan konstanta tak 0, menukar posisi 2 persamaan sembarang, dan seterusnya bisa dibaca sendiri. Bentuk echelon baris. Misalkan SPL disajikan dalam bentuk matriks seperti di gambar, maka SPL ini mempunyai penyelesaian X sama dengan 1, Y sama dengan 2, Z sama dengan 3. Matriks ini disebut bentuk echelon baris tereduksi. Untuk dapat mencapai bentuk ini, maka syaratnya adalah sebagai berikut. Jika suatu baris matriks tidak 0 semua, maka elemen tak 0 pertama adalah 1. Baris ini disebut mempunyai landing 1. 2. Semua baris yang terdiri dari 0 semua dikumpulkan di bagian bawah. 3. Landing 1 pada baris lebih atas posisi lebih kiri daripada landing 1 baris berikut. 4. Setiap kolom yang memuat landing 1, elemen lainnya semuanya 0. Jadi setiap kolom yang memuat landing 1 itu elemen-elemen lainnya itu 0 gitu. Nah,
Ini operasi baris elementer yang merupakan materi terakhir untuk semester 3 ini sebelum memasuki ujian akhir semester. Mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.